Saya mulai mengenal sepak bola itu memang sejak usia 5 tahun. Kebetulan ayah saya memang militer, jadi pindah-pindah dari Banda Aceh ke Medan, terus terakhir ke Bandung, Cimahi, terus ke Ciamis sampai orang tua saya pensiun. Nah di situ saya 5 tahun tuh sudah mulai menggeluti, senang dengan teman-teman di lingkungan tuh bermain bola. Saya di SMP itu juga ada klub istilahnya di kampung saya itu Ternado namanya. Kebetulan yang paling muda itu saya. Teman-teman mungkin sudah di SMA. Terus saya gelutin dan kata salah satu pengurus ke bapak saya, "Pak, ini anaknya menonjol begitu." Saya memang suka diikut sertakan kemana, ke kampung-kampung tur misalnya, kalau sekarang mah Tarkam kali. Setelah mentas lagi ke SLA, ya saya di Semea, itu ada kejuaraan pertama antar internal Semea, keduanya terus antar SMA, STM dulu. Tim saya istilahnya Semea selalu juara begitu di Ciamis. Nah akhirnya mulai pengurus-pengurus teras di Ciamis tuh kabupaten mau melirik dan diambil salah satu personil di tim kabupaten. Di Indonesia ini awalnya menganut sistem bonden karena kita pengaruh dari Belanda. Di Belanda itu kan bond, ya sehingga kita semua bond ini. Kompetisi nasional itu baru dilakukan oleh Galatama, Liga Sepak Bola Utama. Siapa pendiri Liga Sepak Bola Utama? Wartawan-wartawan olahraga. Kompetisi di Galatama saat itu sangat ketat sekali. Kuat-kuat timnya bagus. Dari mulai Warna Agung, Jayakarta, Niak Mitra, Indonesia Muda, Paradetex, Mercu Buana, UMS itu sangat ketat. Tapi yang jelas saya menikmati sekali di zaman Galatama karena memang waktu itu masih motivasi daripada pimpinan tuh sangat nyata begitu ya. Teknik tinggi, dia punya fisik, terus dia punya ketenangan, dia bisa membaca permainan. Mungkin dia lebih dewasa dalam cara bermainnya dia. Dia adalah libero yang paling handal. Satu gol yang dicetak satu-satunya oleh Heri Kiswanto, itu seperti daun jatuh. Boleh ditendang dari belakang, tiba-tiba jatuh dia ke dalam gawang. Saya waktu itu kontrak diperpanjang ya, 1 tahun sampai 3 tahun. Dan saya memutuskan untuk ingin kembali karena orang tua sudah pada sepuh lah. Ya, ingin juga lebih dekat sama orang tua. Cuma memang saya di sana tuh dianggap kesayangan Pak Ketua, Pak Dede. Jadi nggak boleh. Padahal saya dikontrak sih sudah sesuai yang kita sepakatin begitu. Bahwa nanti silahkan, tapi mungkin saking sayangnya sampai saya itu, kamu mau apa sih? Mau rumah, mau mobil, mau apa saya kasih? Wah bukan itu Pak, saya ingin dekat orang tua lagi. Akhirnya saya nggak dikasih keluar selama 7 bulan tuh nggak dapat gaji, nggak dapat apa. Akhirnya saya putuskan lah saat itu kembali lagi mau kerja di Bandung. Saya udah kembali lagi lah. Jadi kita pulang ke Jawa. 7 bulan dia nggak ada kerjaan. Saya awal-awal nggak kaget kan, kalau orang kantoran kan setiap bulan ada pemasukan ya. Saya berusaha nabung sedikit-sedikit. Jangan sampai setelah Mas Heri nggak ada kerjaan, kita keblangsak gitu loh istilahnya ya. Selama digantung itu ada turnamen-turnamen kayak pre-olimpik ya. Saya sebenarnya dipanggil sama timnas, tapi karena digantung kan tidak ada klub, jadi dianggapnya tidak sah. Sehingga itu kesan saya yang memang terlewatkan dan ya saya mau apa lagi ya. Memang sempat down aja, tapi banyak pengurus dan itu ngasih supporting untuk kembali lagi Heri begitu. Ya saya siap lah pokoknya. Katanya sih bisa bebas ini begitu.
Kalau sudah kita pakai lambang Garuda, rasanya nggak bisa dibayangkan lah, kebanggaan tersendiri. Apalagi kalau kita sudah mau main sebagai tim nasional, dengar lagu. Biasanya kan pertama itu lagu Indonesia Raya itu, kita menitikkan air mata. Kita kadang-kadang tidak melihat Garudanya, melihat merah putih di atas, dikerek bendera. Waktu kita mau main pertama, itu semua kalau pemain nasional pasti mengalami itu. Rasanya, saya mati di lapangan bola pun oke. Karena kita udah dibekali latihan, segala sesuatunya udah semuanya tergantung kita ya di lapangan kita tunjukin bahwa kita bisa bermain. Kita pilihan dari seluruh berapa 150 juta untuk Indonesia. Kita pilihan ya kita yang terbaik. Soal itu di dalam lapangan nanti udah jalan. Cita-cita semua pemain bola seluruh Indonesia ingin pakai ini. Kesempatan dan mungkin kompetitif di sepak bola. Begitu turun pakai lambang ini, membela timnas, itu saya dengan masyarakat tuh seperti sudah menyatu ya. Bahwa ini kebanggaan yang tidak boleh disia-siakan. PSSI dulu kalau menang ya, itu orang dari mana, tiba-tiba ada yang kirim makanan, pikul-pikul tuh entah buah apa dari mana gitu. Tapi kalau kalah PSSI, kotoran yang ada ke halaman dilemparin tuh orang. Kita kan kaget-kaget, saya belum siap mental ya waktu itu. Yang kejadian yang paling menyakitkan, keguguran 3 kali, korban anak. Maaf ya. Yang waktu itu mungkin mental saya belum kuat. 3 bulan keguguran, terus dokter bilang, ibu jangan baca koran, jangan lihat TV. Terus berusaha lagi, 6 bulan kemudian saya hamil. Kembar, nggak kuat juga, 4 bulan. Udah dokter tuh, ibu, ya dok bagaimana itu orang kalau, mas dulu itu begitu sadis orang-orang, apa itu yang penggemar sepak bola itu, kita keluarga jadi sasaran, padahal kita nggak tahu apa-apa ya. Mas Heri kan sering TC ya, jarang pulang ke rumah, jadi kita yang kena sasaran. Akhirnya udah 2 kali keguguran, yang ketiga nih yang perempuan yang terakhir nih, dari mulai terlambat 2 minggu, saya tidak boleh kemana-mana sama dokter. Sampai hamil 10 bulan itu anak saya yang, itu yang terakhir tuh. Akhirnya alhamdulillah selamat. Begitu lahir, kan karena kita kayak ABRI lah ya, kalau orang bola tuh kayak ABRI. Kita harus mandiri, harus bisa berusaha gitu. Akhirnya kalau mau kontrol dokter waktu kehamilan yang terakhir nih, udah siap baju di tas tuh, kalau sewaktu-waktu kita harus nginap di rumah sakit. Begitu melahirkan, Mas Heri ada, tapi besoknya ke Australia dia. Tahun 87 waktu itu. Alhamdulillah perempuan, jadi sepasang anak saya. Yang punya aura kepemimpinan itu adalah Om Herikis. Bukan dia yang bangga menjadi dia sendiri, tapi dia bangga menjadikan anak didiknya itu lebih bagus dari dia. Kebetulan saya melatih di tim-tim yang tidak top ya. Saya menikmati melatih itu karena belajar dulu dari saya asisten dulu, pernah dengan Rahmat Darmawan asisten juga sampai ke Australia dengan Mundari. Nah, saya baru mentas ke pelatih sebenarnya itu. Jadi banyak tim-tim yang memang saat di bawah, alhamdulillah saya tanganin prestasinya tidak tambah turun, tapi lumayan lah di tengah. Dan yang paling bangga itu saya diberikan kepercayaan penuh saat di Persiraja Aceh. Dan alhamdulillah saat itu bisa lolos ke divisi utama yang tidak disangka-sangka oleh masyarakat juga. Dan saya sempat dianugerahi Aceh ini rumah Heri kedua setelah Bandung. Jadi dapat gelar kehormatan karena membawa kembali Persiraja ke kasta yang tertinggi. Dia ngelatih itu bukan hanya teknik, tapi segalanya. Bahwa attitude-nya seperti saya harusnya, kepribadiannya harus seperti saya gitu loh. Ini loh, saya benar-benar terjun di bola, saya bisa hidup di bola. Kalau saya main, saya memang dapat penghasilan. Saya ngelatih juga saya dapat penghasilan. Dia kalau ngelatih kan, kamu bener dong main bolanya, biar seperti saya.
Biar seperti teman-teman yang sudah masuk di PSSI misalnya ya, atau udah di Liga 1, itulah dia main bola. Kebetulan pada masa itu saya anggota komisi disiplin. Saya yang ikut menyidangkan Heri Kiswanto. Hati saya terenyuh, betul-betul terenyuh. Kenapa? Karena saya tahu Heri nggak begitu gitu loh. Tapi fakta di lapangan, baik PSS Sleman maupun PSIS Semarang pada masa itu main sepak bola gajah. Kalau nggak salah skornya 6-6 atau berapa. Jadi pertandingan itu draw. Setiap pemain menggulkan gawangnya sendiri. Waktu itu saya tanya kepada Heri Kiswanto, kenapa itu bisa terjadi? Heri Kiswanto mengatakan bahwa dia tidak sampai selesai. Jadi dia sudah mengingatkan jangan melakukan hal itu, tetapi kemudian tetap dilakukan pemain. Jadi ada kekuatan dari luar yang memaksa, dan Heri Kiswanto mengatakan setengah main dia sudah meninggalkan tempat. Gak mungkin lah dia ngelakukan kayak gitu orang. Dia hidup untuk bola kok. Dia masa mau ngorbanin gara-gara kayak gitu aja kan nggak mungkin gitu loh. Saya juga nggak percaya. Dari PSSI saya udah kamar kemana waktunya dia juga nggak apa noting tulus siapa ada semua kan juga saya tahu bapak aja dia tahu tapi nggak mungkin kalau dia itu. Sempat kaget saya. Pertama saya cari itu kan karena kasusnya, bahwa kasusnya ada pengaturan skor. Saya cari itu siapa pelatih saya dulu. Nah, saya ternyata Kang Heri Kis. Sempat kaget saya, sempat masa sih? Masa Kang Heri Kis sampai seniat begitu menghancurkan timnya. Saya pertama nggak percaya. Kita bergaul sama Heri Kis nggak setahun 2 tahun. TC itu hampir setahun, ketemu terus setiap hari. Nggak percaya ini, bilang gitu. Nah, terakhir berita kemudian bahwa memang manajemen yang minta Om Heri Kis. Tapi Om Heri Kis dengar-dengar secara nggak langsung dengar-dengar katanya dia setengah main dia keluar dari lapangan. Tapi untuk komisi disiplin yang dilakukan oleh Heri Kiswanto adalah satu kesalahan besar. Dia tidak menjaga timnya dengan baik. Sehingga akhirnya Heri Kiswanto kalau nggak salah dihukum seumur hidup apa begitu kalau nggak salah. Tapi kemudian sudah diampuni lah gitu oleh kepengurusan yang berikutnya. Jujur saya waktu itu menangis karena saya tahu Heri bukan tipologi orang yang seperti itu. Heri Kiswanto pemain yang jarang saya kritik. Kenapa? Nggak ada celah saya mau ngeritik dia gitu loh. Kartu kuning yang didapat saya selama karir sepak bola, saya sebenarnya nggak berpikir seperti itulah. Normal aja gitu. Jadi itu pertandingan memang sangat prestisius ya sama. Karena Pelita dengan Kramayuda itu dua menentukan juaranya siapa. Jadi bukan pelanggaran sepak bola saya. Jadi mungkin protes yang terlalu dianggap mereka itu padahal saya karena memprotes itu gol itu sebenarnya ada pelanggaran dari asisten yang tidak sesuai dengan pengadil tengah gitu. Dengan usia yang sudah saat ini ya tentunya ya ingin mengabdi lah walaupun saya di tingkat klub kecil apapun bisa ke direktur teknik di klub-klub di mana begitu ya bisa di kabupaten di apa tetaplah kontribusinya ke persepakbolaan Indonesia ini itu nilainya akan lebih berarti bagi saya karena ini suatu kebanggaan saya mungkin sampai sekarang nggak ada berpikir stop ya masih juga mencintai sepak bola karena ini sudah jadi darah daging saya cinta selamanya dengan sepak bola ya.